Nyai Bigeh. Tidak ada yang tidak tahu bila mendengar nama Nyai Bigeh, terutama warga RT 5, karena kabarnya Nyai Bigeh tinggal di area ini. Desa ini memiliki 6 RT, di mana RT 5 adalah RT yang paling dekat dengan rawa dan area pemakaman, serta RT 5 merupakan RT yang paling sepi warganya. Bahkan jarak satu rumah ke rumah lain sangat jauh. Selain itu, RT 5 juga adalah RT yang paling subur, sejuk dan nyaman, karena masih ditumbuhi banyak pohon. Jadi cuaca panas pun tidak pernah terasa di RT 5. Namun kenyamanan RT 5 sepertinya tidak bisa diucapkan manakala matahari sudah tenggelam. Kenapa? Karena ketika hari petang, RT 5 adalah RT yang paling mengerikan. Bukan hanya karena sepi dan gelap gulita, namun karena banyaknya aktivitas dunia lain yang kadangkala bersinggungan dengan warga, termasuk kehadiran Nyai Bigeh. Siapa Nyai Bigeh? Nyai Bigeh atau yang lebih dikenal dengan Bigeh yang berarti perawan adalah sosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang yang terurai hingga menyentuh tanah. Menurut warga yang pernah melihatnya, penampilannya selalu berbeda-beda. Namun, inti kehadirannya sama, yaitu bahwa Nyai Bigeh adalah seorang perempuan yang pernah hidup dan meninggal di hari di mana ia akan menikah, sehingga ia bergentayangan dan suka menampakkan diri pada laki-laki. Namun faktanya, Nyai Bigeh lebih sering menampakkan dirinya di hadapan anak buncit atau anak terakhir. Yudi adalah temanku sewaktu SMP. Rumahnya ada di RT 5. Dulu, Yudi pernah punya pengalaman dengan Nyai Bigeh yang menurutnya ia tinggal di pohon juwet samping kamarnya. Rumah Yudi sendiri berdiri di tanah paling ujung, berdekatan dengan kebun bambu. Tetangga terdekatnya adalah seorang kakek nenek bernama Mbah Giso yang menempati lahan kebun bambu, dan setiap petang rumah Yudi pasti sudah ditutup, dan memang zaman dulu selalu seperti itu. Kamarnya sendiri berada di belakang, dan di samping kamar Yudi ada sebuah pohon juwet tua. Semua orang pasti tahu apa itu pohon juwet. Sejak dulu pohon juwet memang menyimpan sejuta misteri. Karena menurut kabar, pohon juwet adalah salah satu pohon yang disukai oleh bangsa lembut, termasuk pohon juwet samping kamar Yudi. Setiap malam, Yudi mencium aroma melati yang menyengat dari luar kamarnya. Aroma melati bukanlah hal asing bagi mereka yang sudah terbiasa menciumnya. Karena mitosnya, aroma melati sering kali dikaitkan dengan kehadiran 3 makhluk: kuntilanak, sundel bolong, dan Nyai Bigeh. Namun kali ini tidak hanya aroma melati yang tercium, namun sebuah ketukan di jendela kayu kamar Yudi. Tok tok tok. Yudi sendiri tidak berani memeriksanya, apalagi melihatnya, karena pernah Yudi tanpa sengaja menangkap sosok asing saat ia tidak sengaja mengintip dari celah jendela kayunya. Yudi melihat sesuatu di sudut lahan luar kamarnya. Tepat di bawah pohon juwet, ada seseorang yang sedang berjongkok. Ia mengenakan gaun putih dengan rambut yang sangat panjang. Awalnya Yudi mendengar suara lirih, seperti seseorang sedang bernyanyi, dan membuyarkan kantuk Yudi. Berbekal nekat dan penasaran, Yudi mengintipnya. Ketakutan adalah hal pertama yang Yudi rasakan. Meski membelakangi, namun Yudi tahu suara itu berasal dari dia yang ada di sana. Nadanya hampir menyerupai nada sinden yang biasa terdengar di pergelaran wayang.
Lama Yudi mengamati, sampai ia membalikkan wajahnya. Setelah itu, Yudi melesat ke tempat tidur, mencoba melupakan apa yang baru saja dia lihat. Apakah semuanya berakhir di sini? Kabarnya, semenjak kejadian itu, Yudi sering kali merasa bahwa dia terkadang mampir dan masuk ke dalam kamar Yudi. Yang paling tidak akan bisa Yudi lupakan adalah ketika Yudi melihatnya duduk di almari baju Yudi, menatapnya dengan bibir tersenyumnya. Meski begitu, Yudi mengatakan bila Nyai Pike tidak pernah sampai membuatnya celaka, hanya menampakkan dirinya sesekali, seolah memberitahu eksistensinya di hadapan Yudi.